Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Masih banyak instansi pemerintah daerah yang masih belum melaporkan SPT masa secara tertib, gitu, Pak. Dengan adanya lintas bau-bau, maka pelaku usaha kita, investor maupun masyarakat yang ingin membangun usaha akan lebih mudah mengakses informasi. Selamat pagi dari kawasan Limbo Wolio, Tangana pada kami sampaikan pokok-pokok berita. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bau-Bau menggelar sosialisasi intensif untuk instansi pemerintah daerah di wilayah Kabupaten Buton Selatan. Mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif, transparan, dan kompetitif, pemerintah Kota Bau-Bau meluncurkan aplikasi Lintas Bau-Bau atau layanan integrasi investasi. Inilah Warta Kapten pagi selengkapnya hari ini, Jumat 22 Agustus 2025 bersama saya Siti Nur Hardianti. Berita yang pertama, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bau-Bau menggelar sosialisasi intensif untuk instansi pemerintah daerah di wilayah Kabupaten Buton Selatan. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kepatuhan pelaporan surat pemberitahuan (SPT) masa melalui aplikasi Cortex. Informasi terkait hal itu dilaporkan Afriansyah. Masih banyak instansi pemerintah daerah yang masih belum melaporkan SPT masa secara tertib, gitu, Pak. Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Bau-Bau menggelar sosialisasi intensif untuk instansi pemerintah daerah di wilayah Kabupaten Buton Selatan. Acara yang berlangsung di Aula KPP Pratama Bau-Bau pada Kamis 21 Agustus 2025 ini bertujuan meningkatkan kepatuhan pelaporan surat pemberitahuan SPT masa melalui aplikasi baru yakni Cortex. Kepala KPP Pratama Bau-Bau Amrih Basuki Purnomo melalui Kepala Seksi Pelayanan Anjani Mirta Yuniara mengatakan sosialisasi ini dilatar belakangi masih banyaknya instansi pemerintah yang belum tertib dalam melaporkan SPT masa. Menurut Mirta, terkadang pergantian bendahara atau operator di instansi juga menjadi pemicu kendala pelaporan. Masih banyak instansi pemerintah daerah yang masih belum melaporkan SPT masa secara tertib, gitu, Pak. Karena instansi pemerintah daerah kan tidak ada kewajiban lapor SPT tahunan, ya mereka ada kewajiban lapor SPT masa. Nah, itu masih ada yang bolong-bolong pelaporannya, mungkin karena mereka belum paham, belum menguasai, atau memang bahkan ada mungkin yang belum bisa login, gitu kan. Untuk mengatasi persoalan tersebut, KPP Pratama Bau-Bau mengambil langkah proaktif dengan mendampingi langsung setiap organisasi perangkat daerah. Pada sosialisasi tersebut, ada 30 OPD lingkup Pemkab Busel yang diundang, termasuk dari kantor kecamatan. Mirta menjelaskan aplikasi Cortex yang resmi diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada 1 Januari 2025 menjadi fokus utama sosialisasi ini. Aplikasi ini merupakan pengganti DJP online untuk semua layanan perpajakan, termasuk pelaporan SPT masa dan SPT tahunan mulai tahun pajak 2025. Mulai tahun pajak 2025, semua layanan perpajakan ini dilakukan melalui Cortex, termasuk pelaporan SPT masa, SPT tahunan mulai tahun pajak 2025. Kita tidak gunakan lagi DJP online, kita pakainya Cortex, termasuk untuk semua wajib pajak, termasuk instansi pemerintah. KPP Pratama Bau-Bau menargetkan dapat mengedukasi sedikitnya 650 wajib pajak hingga akhir tahun ini. Kelas pajak ini tidak hanya menyasar instansi pemerintah, tetapi juga semua wajib pajak yang terdaftar. Tidak hanya di Buton Selatan, KPP Pratama Bau-Bau juga telah mengadakan kegiatan serupa untuk perangkat desa di Kabupaten Wakatobi beberapa minggu sebelumnya. Kedepan kantor pajak Bau-Bau juga terbuka untuk memenuhi permintaan pendampingan dari instansi pemerintah lain yang membutuhkan. Mirta mengatakan tujuan akhir dari sosialisasi dan pendampingan ini adalah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam hal pelaporan dan penyetoran. Pendekatan langsung yang dilakukan KPP Pratama Bau-Bau ini diharapkan dapat menjadi solusi efektif untuk mengatasi kendala teknis dan pemahaman sehingga pelaporan pajak menjadi lebih tertib. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan.
Beralih ke berita lainnya, Laode Rusli, warga desa Molagina, Kecamatan Batauga, yang dilaporkan hilang di hutan sejak Rabu 20 Agustus 2025, akhirnya ditemukan selamat pada Kamis 21 Agustus 2025. Korban yang awalnya pamit pergi ke kebun tidak kunjung pulang seperti biasanya, sehingga keluarga dan warga melaporkan kejadian itu hingga ditindaklanjuti oleh tim SAR gabungan. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kendari, Amiruddin AS, mengatakan korban ditemukan dalam kondisi lemas sekitar 520 meter dari titik terakhir terlihat LKP pada pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah. Setelah dievakuasi, korban diserahkan kepada pihak keluarga dan operasi SAR dinyatakan selesai serta ditutup. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan kami di Warta Kepton pagi ini. Pendengar, mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif, transparan, dan kompetitif, pemerintah Kota Bau-Bau meluncurkan aplikasi Lintas Bau-Bau atau layanan integrasi investasi. Inovasi layanan digital tingkatkan kualitas pelayanan perizinan sekaligus mendorong akselerasi investasi di Kota Bau-Bau. Mengenai hal itu, Hairul Mulku melaporkan. Dengan adanya lintas bau-bau, maka pelaku usaha kita, investor maupun masyarakat yang ingin membangun usaha akan lebih mudah mengakses informasi. Pemerintah Kota Bau-Bau melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) resmi meluncurkan aplikasi Lintas Bau-Bau atau layanan integrasi investasi pada Kamis 21 Agustus 2025. Aplikasi ini merupakan inovasi layanan digital yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan perizinan sekaligus mendorong akselerasi investasi di Kota Bau-Bau. Wakil Wali Kota Bau-Bau, Wawde Hamsina Bolu, mengatakan inovasi ini adalah wujud nyata komitmen pemerintah Kota Bau-Bau dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Dengan adanya lintas bau-bau, maka pelaku usaha kita, investor maupun masyarakat yang ingin membangun usaha akan lebih mudah mengakses informasi, mengajukan perizinan, memantau proses selama perizinan hingga mendapatkan kepastian layanan. Sementara itu, secara teknis, Kepala DPM PTSP Kota Bau-Bau, Suharmawati, menyebutkan aplikasi ini tidak hanya mengintegrasikan berbagai jenis layanan perizinan dan non-perizinan, tetapi juga dilengkapi dengan 4 fitur utama, yakni tracking untuk memantau secara langsung proses permohonan izin ataupun non-perizinan, layanan konsultasi, yakni fasilitas tanya-jawab online dengan petugas terkait, kemudian pengaduan yang menjadi saluran resmi untuk menyampaikan keluhan dan masukan, serta real-time data perizinan dan investasi yang merupakan akses langsung terhadap data terkini mengenai perizinan dan realisasi investasi di Kota Bau-Bau. Tentu ini di Kota Bau-Bau adalah hal yang baru yang kami lakukan karena proses layanan perizinan yang selama ini kita sudah lakukan itu masih ada yang parsial. Ya, ego sektoral OPD itu masih ada, sehingga melalui kesepakatan bersama, komitmen bersama, kami bangun kolaborasi dengan OPD-OPD teknis bagaimana semua layanan-layanan perizinan ini terintegrasi dalam satu sistem aplikasi, namanya aplikasi Lintas. Lintas Bau-Bau bukan sekedar sebuah nama, melainkan sebuah semangat untuk mengintegrasikan seluruh layanan terkait investasi di Kota Bau-Bau menjadi satu sistem yang terpadu, efisien, dan transparan. Dengan adanya Lintas Bau-Bau, diharapkan dapat mempercepat proses perizinan dan non-perizinan, meningkatkan kepastian hukum, menghemat biaya dan waktu, meningkatkan daya tarik investasi, dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Berita yang terakhir, Polsek Wolowa menggelar
Gerakan Pangan Murah Polri pada Kamis 21 Agustus 2025 dengan menyediakan beras SPHP Bulog berkualitas seharga Rp60.000 per kemasan 5 kg. Harga ini jauh lebih murah dibandingkan harga di pasar tradisional maupun minimarket. Dalam kegiatan tersebut, Kapolsek Wolowa Ibda Nasiri SH menyebut pihaknya berhasil menyalurkan 400 karung beras kepada masyarakat. Menurut Ibda Nasiri, kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian Polri untuk membantu masyarakat di tengah naiknya harga kebutuhan pokok. Selain menjaga stabilitas harga, gerakan pangan murah diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat selama kegiatan berlangsung. Situasi terpantau aman dan kondusif. Pendengar, sebelum kami akhiri Warta Kepton pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bau-Bau menggelar sosialisasi intensif untuk instansi pemerintah daerah di wilayah Kabupaten Buton Selatan. Mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif, transparan, dan kompetitif, pemerintah Kota Bau-Bau meluncurkan aplikasi Lintas Bau-Bau atau layanan integrasi investasi. Demikian Warta Kepton hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Saya Siti Nurhardianti pamit. Selamat beraktivitas dan RRI terus mengudara untuk Indonesia.